Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahtoraki hormat takdim dek kesedirian para kiai nonton langkong salihana Kiai Haji Mansur Salim, Kiai Haji Haris Khalil, Semurja Nona Ahmad, Serabuepun dari Bahan Al-Kilaroh Kemudian bersedia para kiai, para guru, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin saya rahmati Allah. Alhamdulillah emang semakin beberapa oleh seorang panjenengan pada dengan nikmat sempat menghadiri acara haul berpengajian menjelang Maulid Nabi dengan keberadaan berestol selamat juga tak lupa dekat sahibul hajah Najong Muhammad Purwal Muslim sekeluarga, para taritan sesungguhnya haul nikah ngaki almarhum almarhumah siapun bubar kadut ke alam barzah bebesepo ahli kubur nikah nikah haul. Nah pada seegengak nikah kebagusnya sejak hotel nikah ingat ke insya. Napa kebagusan parlonah makle jadi contoh dekat aku. Jadi moto nama ngalak contoh. Lebih saya hotel nikah almarhum Ki Hasbiyah. Nikah cek punyaan kebagusnya. Perjuangan keangkui umat Islam bersemaan ke Allah dari kesempatan edero saat makin jika berfoto-foto karena bila ingat kejaritan almarhum Hasbiyah jika kita mana menuntut dewan kita mana menuntut pada kesempatan di luar Nika ulang idin cerita diri santri Asmana Haji Said kesebut-sebut Nika tokampe itu jadi pondok Nika cerita kaki cerita bisa nikah waktu cepet nang itu tes kesepo nikah beda lampang lokah karena kekerma. Nikah se Haji Said nikah apa aja jawab apa pada itu malam. Degunda rumah Arya kok nang kenangan diri Khalil. Jadi kenang-kenangan dia. Jadi lambak kesepon kah waktu ngajarin ilmu
oning kita tak betul. Jadi guru dah kehonlil benganan nikah. Sebab sebenarnya kerja konjaya. Lamba waktu nikah sepo nikah masuk dekat pesantren. Sebelum nama masuk nikah, sehona honlil ni makonan santri. Pakarangan ni pesantren ni kalau pun penon berusaha cok sampai ke jorong. Pas ibang lampung pemasukan dak ke pondok ini kan pakon jeung bodoh macan singa bodoh. Dah sampun ke sempon ke masuk. Saja ke kunde todi kan memacan sedih jadi makan. Dia ke sempon ni kan langsung ke depan mas onok salam. Assalamualaikum. Dah kan onok salam ni kan dia holil ni kan nak gogoman. Pon apa bedung, pon apa pedang tahu ni. Pas yoje. Ya sepian ni ko yoje. Sama santren ni kan kita bom lain betul. Lain kita pasti tak capok. Lebih capok ni kan masuk dalam ilmu. Jadi tanpa ibu pun capok ke komen pas terbut di ni kan masuk dalam ilmu. Dan makin ni kan bisa apa atau ni. Ini kan sifat lo ini ngak ni kak. Tobo to ni ngak dia support. Ini kan sifat lo ngak ini apa ngak konten ni kan guna ni ngak. Pas nikah dari ikhlas sakit aku. Bonan apa? Ki buruan ni kan beda kejadian. Mon kesepo tak. Ki buru ni kan viral dengan HP guys. Beda kejadiannya mana Pak Guru Subdi. Beda murid Pak Guru Subdi ini kan morot madrasah diniyah. Saya pada nang Pak di Jawa. Murid ni kan apa je pensebarkan waktu na Pak Guru ni kan ngajar. Konten antem sandal. Di budi na sandal ni kan yang makin ke Pak Subdi ke nikah. Dan Pak Subdi mahien tarin nak kana ni dia tapok. Akhir ada rumah pematul goreng tua nah Pak Guru Subdi ni kayak perkara akhir ni dia mau pintu seperti itu. Tanda banget di santri lambo pun mati. Mon ke sepo ni ka sopon ka. Elo kain ben guru ni asop. Makin kuni tampe deng guru ni perkara. Cuma hikmah raja. Bila pun viral derma pese sekumi juta konten ben Miftah pas iman yakin sepeda motor pas makin ni keperapan umroh di Mekah. Alhamdulillah lantaran ngambil yang anak itu. Saya sekolah kan alhamdulillah raja. Nah, makanya ni kabar lo ini kan acom je pun morok sihnya ini setek ko becok perkara montakin diri penggon kamu dan kan sini kan nikah kesepo pas kedua kali ni je pun aku ni waktu ini kebedek lanjut tadi angkok lambat ki beda dengan bondan are tahu yojo yojo eno ko aksin pedang yang ko akhirnya ke tempor jori asaran ke sepo kali wafat tempor jori jika sezaman dan sepo oning yojo ini makin pedang ini buruk latai temoron karon ng seguro ibu dinah pon la maresian maremok bukye
taring bedeneng episode dari pengkanan romoro beri episode dari tahapon seyoja kisah jahat secara jahon nggak ingat apa bedeneng episode dok ada mesin tas seburu ni kan derita ikrosan dan derita kok entah kok tata berkepadir ya hasbiar sarang kali wafat kita romoro jak onpah bedeneng episode yang pun tak apa dah semude ni kan nampak apa kepengkanan lah bila pun dapat kepengkanan dia pun pahidi kan ni kalangker bila dapat kalangker pas ke holin ni kan dia buku jadi mungkin bu ujek bung ni kan nampak orang yang batu kan ujek bung betul jembung ni jadi ya sekian sarang jali wafat ni dia pakon duduk pun maju bila pun tu angangah pokok angangah saja masih takut ibu ya seibu tadi pun santri makin dia mau macam itu dan ini kata dia sedikit dah bila tahu yang buku dia tangkap seposak dan konan seposak ni kan dia sangat jadi juga seposak buku bila tahu buku dah makan apa baca dunia saya makan apa ke tempat doa banyak santri bontan dono jadi tak seposak dia tang santrinya ini jadi kecil jadi kan namanya nggak ini lagi nggak ini siapa ke hasbian kan mak enggak in bertobo tiap tahun kan jadi lah ini kan patun tuntua mak bisa cok reng dari pengkanan buruk lah tase romo bedeneng pisau ani kan montakin cit orang parat juga Allah dengan sini kalian ini ke hikmah ni kapan tunggu ingat hikmah ni kapan pada ingat kena ini kapan pas bisa dok rem mesin tas besaki lompak perahu jaring tanpa lompak kendaraan romo dari takut etat tak ber dihodin romo itu dan ini kan montakin cit on parat juga pangeran ini kaki menyebut tak mungkin dan ini kan si parlo ton nang santri nang parlo niro darah minimal napa lampa nak sepuh setiap semak ke Allah terutama akhlak darah akhlak ke sepuh ni tak nindak mudah tak ning memanduan orang mun eko cak ini dan ini kepada salah serta masih seni kerja kesepuh ni kan pada keluarga mereka sedak mau jadi kesepuh pohon pakai le putu ada ini tak ada pas jebun daerah mah pada orang santri mato anu kak bisa mati saran kak hatinan anu sejak mau ya dah tidak jaringan kok betul kok batuan ya ibarat pakitan benda ya tak mungkin leer tension benci mun bodo leer tension benci taking temure saja dengan benar kesepo jadi tak kelempah mana ko unda on ko arte mon ko putu kerja lah ni kan sebab no itu bentowo tu buka sing konten bentowo tu segala jadi bisa ni roh akhlak biasa anak mak katu itu sebab seni kai dia gunakan jengna mon ko to nani ka mapan lah mapan di kita itu lebih kon la mapan lah kon la mapan tingkan lah
kepada Allah. Dapun Kanjeng Nabi tu radul a'malukum alal maut. Ya torakin amal kabhi alal mauta ing atasin korek si mati. Terutama amal apa patao kah bersekup. Fa in ra'au maka namun ningali siapa orang yang sedang lewat hasanan dek fokus dek ketika si fokus foto ni kena el fokus istabsyari maka bunga kapi orang-orang sedang lewat bunga sepon bunga jadi mon muslim nikah mapan lah ponteng kan fokus ibadah mapan menggunakan Allah dan nikah kesepon ke bunga ke sekian Ageng cuma sebenarnya wa in ra'au su'an lamun ningali siapa orang-orang selamat nikah su'an tak juga foto ni yang bersakin lah pun tak pun dah tak pada benar-benar sempurna malaikat dari hukum Allah dan makonu bocah ahli hukum juga Allahumma rji'i ya Allah belia kit foto api dekat jalan situ ontong tak dua akhir juga tak dua akhir juga ahli kubur kata Allah tak lebih tak bener tapi si dua akhir madar apa boleh dia kecil orjo kut sekut menengko mon kut sekut menengko Allah tak terima maka najan orang berdua dia dulu masih ada yang tak bener ibas toben sekolah jadi kan Sampun pun saya kubur, aku akan fokus. Allah tak terima pun kutsebutkan. Bahkan saya ingat, astetik seoti kah, torejok sampai pasasa orang sebut dari kubur, pada tak online bentuna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon fokus, untuk anak saya kubur, insya Allah ngerep tata bodohnya, nikah saya kojak pas pun pesan pun kata bodoh termasuk pun kata monto bodoh nekasian ini kan sifat lo ikinya ini bodoh nekasian cuk sampai menengko lebih bahlap mahen lah ini kan bakal oleh dua perkara mon bodoh nekasian mon tak pemanalat kau Pokok benda umur. Jadi kau ini mentai pemalahan, pokok benda umur. Kan aku dah pesan dia kacong sehingga tomoton biasa cek lemah jelas. Kita resantren, nopo. Resantren kita seni kaki, cek rengpoton lagi pun seni kena. La oleh dua perkara, nopo boleh santren nasi pun pom lapor ilmu. Kan seni kaki. Dan ini puan-puan lebih sahabat gitu sih. Jadi moga-moga ini karena sudah tak jengkang-jengnya gitu kita rahmat sebutkan itu kewajiban. Kami pada kejangkauan kekeliruan cuma pada pun ke Allah pun apa sih mau semua tidak sampai terakhir. Mater kepada pasaran Allah ke almarhum dan almarhumah sampun dikondensat semakin bentuk dia maghfirah dan kesedai dengan budaya dalam barzah berbahagia warokan nanti kemoto-moto nanti santri-santri segentok orang berbina tak aku manduk semua rasa tak mati batas keadaan akhirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakadinto Buddha-Buddha Al-Mukarram Allahumma anfa'na bi'ulumihim wa yu'idu alaina min barakatihim amin. Terus epon
Mawaidul Hasanah nomor 2 yang kikadinto ya toraki da hadratal kiram Loro Ahmad Munir Thayyib da ajunan abdina angatore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Sebelum abdi ngaturakeun pamatur namung sekedar menginformasikan bahwasanya abdi nangka dinto tempat cuma sebagai pengganti dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syarif Thayyib Mubarak. Jadi dinto sebenarnya abdi sama sekali sobong kepantesan untuk bedah nangka dinto tempat. Eki cuma sebagai al-imtithal lil amr. Jadi abdi wa talaban lin nazar min haula. Abdi di sini melaksanakan dinto pakonan. Pertama-tama ngiring sami asyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ampun naparing nikmat kepada kita sejak benyaan sampai kita sebagai hamba daripada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tak bisa bahkan kalaupun berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala seperti seampun etibaki dalam Al-Quran yang insyaallah banyak daripada kita ampun menghafal ayat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita itu berusaha untuk menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan bisa. Kita tak akan mampu, tak mungkin sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat daripada Allah dari banyak nikmat tersebut. Ayyuhal ikhwan, para hadirin saya rahmatin sareng Allah. Nikmat daripada Allah kadang sedaya perlu syukur, sedaya perlu syukurin. Akan tetapi kita sebagai hamba, kita sebagai orang-orang yang lemah tidak akan mampu untuk mensyukuri semua nikmat Allah.
Jangankan mensyukuri, menghitung saja kita tidak akan bisa. Kalau sekarang semakin kadin tu kita berusaha, kita nyoba menghitung nikmat daripada pengiran. Konapaan yang kita terima sekarang. Alhamdulillah kita semua hari ini hadir di kadin tempat dalam keadaan sami masih membawa agama Islam, masih berpegang teguh dengan yang namanya iman. Kadin dua cukup ampun alhamdulillah nikmat sepatut sangat harus kita syukurin. Masih dua ini saja dan tidak cukup sampai di situ. Alhamdulillah kita semuanya masih dalam keadaan sehat. Kita semuanya masih dalam keadaan lengkap. Anggota tubuh kita semuanya berfungsi dengan baik. Allah tak nyaman sama sekali biaya agar kita bisa memfungsikan anggota tubuh kita dan lain sebagainya. Kalau saja, misal saja kita setiap mau melihat itu pakon majer serupiah. Kita setiap mau menghembuskan satu kali nafas hanya itu dipakon majer serupiah. Kita setiap mau menghuli tanam, kita setiap mau ajelet, juga mancing itu masing-masing satu kalau dipakon majer sareng pengiran serupiah. Berapa utang kita ke pengiran? Berapa seharus kita bayarkan kepada pengiran? Banyak. Kita nyapa dalam sehari semalam berapa bukan ya? Banyak. Dan alhamdulillah semuanya ini salah tahu sama aja. Kita ini anggota tubuh kita semuanya berfungsi secara otomatis. Kalau mata kita itu misalnya yang mau berkedip saja itu dentek pakon. Jantung kita yang mau berdetak itu dentek soro di kita. Kita harus andi kemauan kadang apa tak payah. Ki mikir ya Allah sedetik aki saya ki waktu hanya saya jantung ini ki waktu ajalah darah yang ada dalam organ tubuh saya harus dialirkan ke arah sana menuju ke arah sini pelengan kita odik mikir abel TV saja pelengan. Alhamdulillah ini termasuk nikmat semuanya itu bisa berjalan secara otomatis tanpa kita suruh, tanpa kita ditarik biaya sareng pengiran. Itu sudah termasuk nikmat paling raja. Salah satu ayyuhal ikhwan, salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita itu harus mengalokasikan atau kita harus menjalankan anggota-anggota tubuh ini sesuai dengan pakonan, sesuai dengan kesokan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mensokoh ini dipakon ajalan menuju ke masjid, kita bawa ke tempat masjid. Kalau tangan ini dipakon untuk bersedekah, dipakon untuk menulis hal yang baik, kita lakukan hal-hal yang baik. Dan lain sebagainya, kita laksanakan tugas-tugas daripada Allah, amanah petoroan yang sudah eparengaki sareng pengiran kepada kita, semuanya kita laksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tangan digunakan untuk hal yang baik, mata kita juga digunakan untuk hal yang baik, kaki kita juga digunakan untuk hal yang baik, hati kita juga dijaga agar supaya kita selalu berprasangka baik, punya keinginan baik untuk sesama orang muslim. Dan kadin itu adalah risalah, kadin itu adalah pesan syariat yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Itu pesan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita itu selalu menyebarkan keselamatan, menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan assalam antara kita semuanya sesama kaum muslim ayyuhal ikhwan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah atebu. Beliau pernah atebu.
Inna fil jannati ghurafan tura zahiruha min tura batinuha min kharijiha wa kharijuha min batiniha wa fihi minan na'imi wal ladzat ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nabi pernah atabu nang swarga. Nang swarga itu ada banyak kamar-kamar, ada banyak kenengan-kenengan. Yang mana di dalam swarga itu termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda swarga, sifat-sifatnya surga. Sifat-sifat surga termasuk adalah di dalam surga tersebut ada nikmat-nikmat, ada kelezatan-kelezatan yang mana mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata manapun, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah juga didengar oleh telinga manapun, bahkan wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah juga terlintas di hati siapapun. Semakin kalau kita bayangkan saja apa hal paling indah yang pernah kita lihat, kenapa yang pun dari pakaian, dari kendaraan, dari makanan, dari kenapa nanti yang ada di surga jauh lebih indah daripada apa yang pernah engkau sareng sampean kapi itu lihat. Apa kita pernah dengar apa tentang suatu keindahan, tentang suatu kenikmatan? Apa yang kita dengar dibanding apa yang akan ada nanti di surga disiapkan untuk kita, itu yang di surga nanti jauh lebih enak. Bahkan kalaupun kita itu sekarang menghayalkan saja, berandai-andai dalam adana kita ini beda kenapa nikmat cece keteroen sareng kita itu ngabes misal ceeran si paling saya kenapa yang pun bayangkan saja dekik saya berdedang surga itu jauh lebih nikmat. Bahkan dari Allah itu memanjakan ahli surga. Nang surga itu tidak ada sedikit pun yang namanya kejelekan, tidak ada sedikit pun hal-hal yang berbau tak nyaman. Contohnya husen. Orang mengakan misal gede atau orang saya sekarang embi aja daging ngampun. Misal hari ini ada daging kadang alhamdulillah, kalau kuna daging boleh alhamdulillah, coba sampean setahun 2 tahun full daging kapi, sabung tahu, sabung tempe, berapa aku sentuh. Kadito salah satu cobaan dunia benar bagus. Dan nang swarga deki sobung kadin tosanya mabusen. Bahkan itu buaki bahwasanya orang semisal suatu daerah lagi apel misal, tapi gede napa? Gigitan yang pertama kadin to saya. Gigitan yang kedua deki jauh lebih saya daripada gigitan saya pertama. Gigitan yang selanjutnya lebih saya lagi dan seterusnya. Yang kadang to akhirnya orang itu tak mungkin bosan dengan sesuatu kenapa sebab dengan dalam swarga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semuanya insyaallah dijadikan termasuk dalam ahli surga nanti. Amin. Kadang to swarga yang sifatnya sangat masyaallah seperti itu, yang sifatnya cek sahinna seperti itu. Ya periksanin sareng sahabat. Liman hadhil ghuraf ya Rasulullah. Kagum napa sera itu swarga itu. Kamar-kamar, nikmat-nikmat yang ada dalam swarga itu kagum napa sera. Pas Nabi atabu. Liman wanapa? Afsyas salam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Nabi atabu kenikmatan sekala sebutaki itu kagum nereng orang yang selalu menyebarkan salam. Nomor 1. Nomor 2,
wa ta'amat ta'am, dan selalu memberikan ceureun. Maksudnya berbagi-bagi makanan kepada orang yang di sekitarnya, selalu. Nomor 3, wa adamas siyam, dan juga selalu berpuasa, selalu berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan selalu salat malam-malam ketika semua orang itu tertidur. Pas sahabat matur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak sanggup kita kalau masuk surga itu harus seperti itu syaratnya. Cek berat. Orang harus salam meloloh, orang harus kenapa? Ada erin selain meloloh, cek kita mikir daerah abang TBW pelengan kan seperti itu. Habis itu orang masih harus kenapa? Berpuasa terus menerus, harus sholat ketika orang tidur. Itu berat ya Rasulullah. Gimana? Matur sahabat kepada Nabi. Pas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, itu adabu ummati tutiku dzalik. Umat saya itu bisa, sanggup umat saya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Faman laqiya akhahu faradda fasallama alaihi thumma radda alaihi salam faqad afsha salam. Wa man at'ama iyalahu faqad at'ama at'am. Wa man sama Ramadan wa fi kulli syahrin 3 ayyam faqad adama as-siyam. Wa man shalla al-isha al-akhirah wal fajr fi jamaah faqad shalla bil laili wan nasu niyam. Sabun Nabi, barang siapa yang ketemu dengan saudaranya sesama muslim, maka dia mengucapkan salam kepada saudaranya, atau si saudaranya itu mengucapkan salam terus dia membalas, maka itu sudah termasuk dalam tabun Nabi afsyas salam, sudah menyebarkan yang namanya salam. Dan barang siapa yang sanggup, yang selalu itu apareng deureun, apareng nafkah kepada keluarganya, nafkah yang wajib saja, itu tabun Nabi sudah termasuk at'amat ta'am, sudah termasuk selalu apareng deureun berbagi makanan. Dan barang siapa yang bisa berpuasa Ramadan dan berpuasa juga setiap 1 bulan itu 3 hari saja, 3 hari saja dari 30 hari, itu sudah termasuk dalam tabun Nabi ada masyam. Dan barang siapa yang sholatnya isya itu berjamaah dan sholat subuh juga berjamaah, maka itu dia sudah termasuk dalam tabun Nabi sholat ketika malam, sholat malam-malam ketika orang itu berbahan. Kadin itu 4 poin yang tabun Nabi kalau kita itu melaksanakan, berpegang teguh istiqomah terhadap 4 poin tersebut tadi, maka kita itu sudah mempunyai ciri-ciri ahli surga. Maka kita ayyuhal ikhwan, para hadirin, saya rahmatin sareng Allah Subhanahu wa taala saja insyaallah. Kita itu ketika sudah mengetahui, masing-masing dari kita insyaallah mufakat, ampun sepakat tapi bahwasanya orang odi itu pakun mati. Orang odi pakun mati, nanti itu tidak ada orang yang namanya hidup abadi sobi. Kadin toh disepakati oleh segenap umat itu. Mau yang muslim, yang tidak muslim, beragama lain, yang kecil, yang besar, si sekolah, si tak sekolah, laki, bini, kapi, sepakat seorang itu kulaku pasti mati. Pasti kita akan menjumpai yang namanya kematian. Lah dari kematian tersebut kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pergi? Tak lupa tak orang itu. Untuk entar ke surga, maka dia akan lagi ke dalam neraka. Naudzubillah ta'ala min dzalik. Maka kita ayyuhal ikhwan, para hadirin,
yang kita ini semuanya insya Allah andi pengetero kuat untuk masuk ke dalam surga ngereng. Kita coba laksanakan tebu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Eki, kita berusaha paling tidak kena kentung setu. Kita berusaha untuk menyebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan salam yang ada sebut dalam salam tersebut itu tadi benih cuma assalamualaikum saja. Banyak itu makna dari salam. Secara bahasa salam di situ adalah keselamatan. Kita harus menyebarkan keselamatan di bumi Allah ini. Kita menyelamatkan orang daripada gangguan-gangguan daripada kita juga. Jangan sampai pandangan mata kita ini mengganggu orang lain. Jangan sampai mulut kita ini mengganggu orang lain. Kita selamatkan mereka, orang lain itu, baik itu keluarga kita, orang sepo, teretan, anak, tetangga, guru, murid, seterusnya. Kita selamatkan mereka itu daripada gangguan mata kita. Kita selamatkan mereka dari gangguan lisan kita. Kita selamatkan dari gangguan tangan kita dan semuanya. Bahkan hati kita selamatkan mereka daripada seuturnya kita. Daripada tak nyaman perasaannya kita kepada orang lain dan lain sebagainya. Kadito semuanya termasuk usaha kita agar supaya kita ini bisa mempunyai sifat-sifat ahli surga sehingga kita nanti insya Allah itu dimasukkan juga ke dalam surga. Dan juga ayyuhal ikhwan, para hadirin, para jemaah, saya insya Allah sedherek rahmatin sareng Allah. Kita ini alhamdulillah sekarang paringin taufik juga, paringin hidayah sareng pangeran sehingga kita bisa along-polong bersama-sama di malam hari ini menghadiri acara ini yang diperuntukkan untuk menyambut kedatangan bulan Maulid, menyambut kedatangan bulan kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Menyambut ke bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadito ayyuhal ikhwan, hubungannya kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi jaminan syafaat bagi kita bersama insyaallah. Diceritakan ayyuhal ikhwan, diceritakan bahwasanya ada salah seorang paman Nabi, ada salah seorang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia sampai meninggal tidak mau ikut kepada Nabi. Pasera Abu Jahal. Abu Jahal ini sampai meninggal tidak mau ikut sama Nabi. Akan tetapi maka dia meninggalnya dalam keadaan kafir. Maka dia itu masuk ke dalam neraka. Tapi ya ayyuhal ikhwan, tapi Abu Jahal ini kan dia itu pamannya Nabi, macam Nabi. Ketika ngiding kafir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, dia itu bunga. Dia bunga. Bagaimana ceritanya? Waktu itu yang menyampaikan pesan adalah budaknya dia. Si Abu Jahal ini andi budak bini. Lah ketika si budak perempuan tersebut datang kepada Abu Jahal menyampaikan pesan bahwasanya putrana Abdullah, abang Nabi kan asman Abdullah, itu sudah dilahirkan. Bunga itu si Abu Jahal sebagai pamannya. Habis itu dia bilang, kamu wahai budak saya bebaskan karena kamu sudah membawakan kabar baik tersebut kepada saya. Kadito, bentuk bunganya Abu Jahal terhadap kelahiran Nabi pernah membebaskan budak yang membawa kabar kelahiran tersebut. Dibebaskan sareng Abu Jahal. Dari situ, dari sekader bunga yang seperti itu,
Meskipun itu pada akhirnya sampai nanti dia meninggal itu dia tak atoro, tak iman kepada Nabi, tapi berkat bunganya dia yang sesaat itu, nanti di hari kiamat, nanti ketika dia itu dalam neraka, di setiap hari Senin siksaan atau azab dia itu diringankan. Kenapa? Karena di hari Senin tersebut si Abu Jahal itu pernah bunga terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di hari Senin. Berkat bunga yang sederhana saja seperti itu, dia bisa mendapatkan peringanan azab yang sedemikian rupa. Apalagi kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya ini bunga juga terhadap kelahiran, atau kita sekarang sedang menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita juga pasti akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayuhal ikhwan, para hadirin, para jamaah saya sedajenna insyaallah rahmatin sareng Allah. Syafaat itu penting ayuhal ikhwan. Kita itu patut untuk mencari-cari cara bagaimana agar kita itu bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat nanti, Nabi sebagian mungkin ampun pernah mendengar kadin cerita. Di hari kiamat nanti, ketika matahari itu berada sangat dekat sekali daripada kepala kita. Matahari si panas kadis itu, seben-aben kita tak sanggup mengabis itu. Itu jarak daripada kepala kita minta lo pada sekelan saja. Sangat dekat daripada kepala kita. Sampai-sampai Allah ajabu nang hari kiamat itu tidak ada tidak ada tempat bernaung kecuali orang-orang yang sudah kesokanin ngagungin tempat penaungan. Tempat penaungan. Cuma mereka saja yang dikesokanin pangeran yang ngagungin tempat bernaung, selainlah sopan. Bahkan diceritakan ada orang di hari kiamat nanti sedari panas sehari tersebut itu keringatnya sampai ke mata kakinya. Sebagian pada saya pelonnya itu sampai ke tokotnya. Ada sebagian sampai ke perutnya. Ada sebagian yang sampai ke lehernya. Bahkan ada sebagian orang yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri dari panas sehari tersebut. Bagaimana dia diselamatkan daripada keringat? Tergantung amal dia selamat dan dia itu berdenang dunia. Dan hari kiamat nanti dalam keadaan yang seperti itu. Bahkan di padang mahsyar itu nanti orang-orang kafir, orang-orang yang bukan muslim, meskipun mereka itu tahu kalau nanti setelah dari padang mahsyar mereka akan digeret kepada neraka, tapi mereka pun minta dikeluarkan dari padang mahsyar. Sampai mereka itu atebu, keluarkan saya dari tempat ini, maksudnya dari padang mahsyar, secek sarang lagi guru. Mereka sampai bilang, tolong keluarkan saya dari tempat ini, tekaklah sambil ke neraka tak apa. Meskipun ya mereka pastinya sadar, nang neraka itu azab siksaannya, panasnya itu jauh lebih sarah daripada padang mahsyar. Tapi dari mereka itu tak sanggup seterasa berdenang padang mahsyar itu, mereka sampai bilang seperti itu. Weslah keluarkan saya dari tempat ini, tekak nang neraka tak apa. Sampai seperti itu. Bahkan di hari kiamat itu nanti, ayyuhal ikhwan, para hadirin, para jamaah saya rahmatin Allah sekalian. Di hari kiamat itu nanti orang itu akan lari daripada semua orang. Akan lari daripada semua orang, semuanya ngurus aben BTP. Posan di aben BTP.
posang engkau ini pemasuk ke dalam surga, apa yang memasuk ini ke dalam neraka, naudzubillah. Bagaimana amal saya lambat selama nangtunya? Sepora saya sarang seperti itu. Otaknya, hatinya masing-masing orang itu pelengan ngurusin abal bibit. Sampai itu buaki bahwasanya nang hari kiamat itu. Ya hari kiamat itu hari yang seperti apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Kasih kenapa Bang? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari kiamat itu adalah hari di mana seseorang akan lari daripada saudaranya. Kita semakin kinang dunia ini keteretan tibi insyaallah tang teretan itu kok tegak lapar lo apa boy pasti insyaallah teretan. Itu ki teretan. Nanti lari daripada siapa lagi? Wa ummihi wa abi, buru daripada reng sepona. Sekarang kita itu menanti masalah burun daga di maga reng sepona. Kita karena lambo menapa boy burun daga reng sepona. Bahkan bergerak seperti saya ini pun kita perlu kepada reng sepona. Kita yang sedemikian bergantungnya kepada orang tua itu lari daripada orang tua. Wa sahibatihi wa akhihi pun yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Buru bahkan daripada istrinya, daripada pasangannya yang caan dia adalah separuh hidupnya, separuh nyawanya itu ditinggalkan lari. Bahkan anaknya yang susah payah dibesarkannya, diperjuangkannya semasa dia berada di dunia ditinggal lari. Semua orang itu posang dengan aben bibi di hari kiamat itu. Bahkan nang ayat selain Allah itu juga bercerita bahwasanya nang hari kiamat itu ketika seseorang itu sudah merasa, ketika seseorang itu sudah tahu kalau dia itu banyak dosa, dia sampai ingin berkorban. Kalau bisa saya itu mau berkorban dengan apa? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Allah bercerita kalau di hari kiamat nanti seseorang yang berdosa itu, seseorang yang sudah tahu kalau dia itu akan mendapatkan azab itu, dia berharap kalau saya ini bisa berkorban. Apa yang mau dikorbankan? Anaknya. Tang anak resambih pokon kok selamat. Ndak cukup anaknya saja. Mon tang anak ki korang, tang bini ini sambih tekalakan anak teka kem apa? Sambil tang anak tang bini pokon kok selamat. Ki korang bini nak taretan nah, bahkan mon bisa sekeluarga besar, sesilsilah keturunannya semuanya itu mon bisa jadi seekor benak. Kina mau dikorbankan oleh seseorang nanti di hari kiamat. Mon ki kocak korang, dia sampai bilang mon bisa orang sebumi kapin. Salam dunia itu kapi ekor bana kina saya penting kok selamat tak apa. Dia sampai mikirnya dari daerah oh sangat kaban tibi itu sampai seperti itu. Mana yang sekarang orang bilang anak saya itu buah hati saya? Mana orang yang bilang istri saya itu adalah belahan jiwa saya, separuh nyawa saya dan lain sebagainya? Itu nanti di hari kiamat sobung manfaat kapi. Orang itu akan lari daripada semua orang yang pernah dia sayangi semasa hidupnya di dunia. Sobung, ditinggal lari semuanya. Saya penting urus aban bintibi, posang dengan urus nah bintibi, amal bagus dan cobaan aban bintibi. Kadin to kondisi keadaan di hari kiamat nanti orang posang tapi posang. Bahkan ketika orang dalam keadaan yang salbut seperti itu,
Mereka akhirnya berbondong-bondong datang kepada Nabi kita, Adam mohon syafaat, tolong keluarkan kami daripada keadaan yang seperti ini. Nabi Adam bilang, saya tak bisa, coba pintar ke itu Nabi Nuh. Pintar ke Nabi Nuh juga tidak bisa terus. Dioper kepada Nabi yang lain, sampai akhirnya sama Nabi Isa dioper kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad fasatabu analaha. Saya orang yang kalian cari itu saya. Lakadin ayuhal ikhwan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai syafaat kepada umatnya. Bahkan di padang mahsyar tersebut Nabi ngagungin syafaat yang disebut-sebut sebagai syafaatul uzma. Ketika Nabi itu nyoon kepada pangeran agar supaya mereka dilepaskan daripada kondisi yang seperti itu tadi. Akhirnya dilepaskan. Lakadin ayuhal ikhwan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat berjasa kepada kita. Sangat cinta kepada kita umatnya. Sangat cinta. Bahkan Nabi pernah atabu juga kalau beliau rindu juga kepada kita ayuhal ikhwan. Nabi pernah atabu, saya itu rindu kepada umat saya. Pas para sahabat itu matur kepada Nabi, wahai Nabi, apakah kami ini bukan umat ajunan? Pas Nabi adabu, kalian ini sahabat saya, kalian orang-orang yang masih hidup di zaman saya. Pas adabu Nabi, umat saya itu, orang yang mencintai saya itu adalah orang-orang yang hidup setelah saya, tidak pernah melihat saya, tidak bertemu dengan saya, tapi mereka iman, percaya dan mengikuti syariat yang saya bawa. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Kadin toh, Nabi itu sampai rindu, sampai juga kerong kepada kita. Maka kita, ayyuhal ikhwan, sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat yang pingin, yang ngarep syafaatnya Nabi Muhammad, apakah kita itu tidak juga kerong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita ini juga tidak ingin mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika seseorang itu lebur untuk mengikuti jalan seseorang, maka dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia sukai tersebut. Ketika kita di sini malam ini, alhamdulillah, kita semua paringin taufik, paringin kesempatan sareng pangeran untuk menghadiri kajian majelis haul dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dengar dari tadi adalah bagaimana pengesepo kita, bagaimana cerita-cerita beliau-beliau, bagaimana jejak lampah beliau-beliau, adab beliau-beliau. Tocuna kita hadir di majelis ini mendengarkan hal-hal yang seperti itu agar supaya kita ini semakin cinta. Kita berkenalan dengan kisah-kisah beliau agar kita itu cinta. Can pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Montero sayang, montero cinta berarti harus kenalan kade kan Eki. Berarti kita ini mulai ngedingaki sejarahnya pengesepo itu mulai kita sayang kepada mereka. Mun sudah sayang, maka kita bisa mengikuti jejak lampahnya beliau-beliau, yang mana beliau-beliau ini juga mengikuti jejak lampah gurunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun kita terus ngawiningin bagaimana adabnya Nabi, mari kita lihat ulama-ulama kita itu seperti apa. Kita ikuti adab-adab, kelakuan-kelakuan yang biasa beliau-beliau itu jalani. Kita ikuti keputusan beliau, kesaukanlah beliau-beliau. Yang beliau-beliau ini insyaallah
juga mengikuti kesokan gurunya, dari gurunya sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadin toh pernah itu buat, bahkan dicantumkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu atabu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yang hasilnya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah atabu, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya bakon atabu kenapa? In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mencintai Allah maka ikuti saya. Sabun Nabi Muhammad. Hasilnya apa? Kalau kalian mengikuti saya, yuhibbukumullah, kalian itu akan dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian itu juga akan diampuni. Lah kadin toh ketika seseorang itu ingin mengikuti, dia juga harus mencintai. Kadin tuh mengikuti dan mencintai bukan hal yang bertentangan, ayuhal ikhwan. Bukan hal yang bersyarat. Orang tidak harus mengikuti dulu baru mencintai, atau mencintai dulu baru mengikuti. Yang mana saja yang kamu mau, silahkan. Kalau kalian mau mencintai dulu, baca sirah-sirah Nabi, baca kedingaki itu, cari ceritanya ulama-ulama kita. Kita jatuh cinta kepada ulama kita, akhirnya kita mengikuti. Kalau sudah mengikuti, nanti kita semakin cinta. Kalau sudah semakin cinta, semakin banyak mengikuti, dan seterusnya. Kadita ayyuhal ikhwan. Atau kita mengikuti ulama dulu, mengikuti tabunah, kasawakanlah, konpa ulama dulu. Setelah itu kita jadinya cinta dengan beliau-beliau, dan dari cinta tersebut kita semakin mengikuti, dan seterusnya. Kadin baik untuk kita lestarikan, kita tanamkan, kita camkan baik-baik di dalam diri kita, agar supaya kita ini rajin mencari tahu kabar daripada ulama kita, mencari tahu kabar daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita itu semakin cinta, agar kita semakin kita tahu. Ketika kita semakin tahu cerita-cerita beliau, kebaikan-kebaikan, kebagusan beliau, kita semakin cinta, dan dari situ kita semakin semangat untuk mengikuti jejak lampanya, dan dari situ insyaallah kita semakin dekat daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu juga insyaallah kita bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semuanya ini selalu dibimbing insyaallah sareng pangeran, selalu diparingin taufik, selalu diparingin hidayah, sehingga kita bisa selalu semangat untuk mengikuti syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu diajarkan melalui ulama sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada ulama-ulama yang ada di zaman kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semuanya selalu dibimbing menuju jalan yang baik, selalu dibimbing untuk berbuat baik, sehingga hal-hal tersebut insyaallah menjadikan kita ini mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan selalu bersama beliau, bersama dengan keluarga beliau, dengan sahabat beliau, dengan tabi'in, dengan ulama-ulama yang ada di belakang beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya iman yang ada dalam diri kita, Islam yang ada dalam diri kita kadintoh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita kecil sampai sekarang dan sampai kita meninggal nanti, sehingga kita nanti insyaallah bisa meninggal semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahu alaih,
وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara terakhir Ika Dinto doa pertama ya Toraki des Salam Semulja Kiai Haji Muhammad Haris, doa kedua ya Toraki de ke Kiai Mukhlis ya ke Kiai Haris Abdina Ngatore. Di perlekon ini des teje tantretan undangan selastarin doa cek langsung kuper karena bede deeren Jepon di soal sabar selastarin doa cek pas langsung kuper terutama Pak Devi ya sampai kuper detek deeren dimin sekelakon. Allahumma inna nas'aluka al-jibata rahmatika wa adami maghfirati wa salamata min wa nimata min kulli wal fawzal jannati wa najata min an-nari wa Allahumma fil lahum warhamhum wa fi wa warhamhum Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana saghira wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Sekadito acara inti ampun lestari beten gauda selaku pembawa acara menapi beda kecangkolangan mulai pertama katus semakin tak lakong anyong sepora wa akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Allah mapunga aba Allah maseneng aba Allah mapunga aba
Allah ma senang aba. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sallallahu ala Muhammad.